Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa sih teks cerita sejarah. Oke, seperti yang misal sampaikan sebelumnya, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan lain sebagainya. Namun teks cerita sejarah itu tidak semuanya bersifat fiksi. Ada juga teks cerita sejarah yang diambil dari cerita asli, seperti contohnya biografi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Oke, ini secara pengertian. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah. Mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah. Apa saja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri pertama, dia menampilkan latar di masa lalu. Seperti Mister jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ciri-ciri teks cerita sejarah itu menampilkan latar di masa lalu. Namanya juga cerita sejarah. Kemudian disajikan secara kronologis atau berdasarkan runtutan kejadian. Kemudian isi berupa fakta atau fiksi. Nah, kenapa dia menggunakan isi berupa fakta atau fiksi? Artinya ada cerita sejarah yang berdasarkan fakta, ada juga cerita sejarah yang berdasarkan fiksi. Jadi ada dua golongan cerita sejarah nih. Jadi yang berupa fakta tadi contoh-contohnya seperti biografi, autobiografi, kemudian dan lain sebagainya yang berdasarkan fakta. Kemudian yang fiksi itu seperti cerpen, novel tentang Angling Dharma, tentang dan lain sebagainya. Oke. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal, konjungsi kata hubung yang menggunakan waktu, temporal atau waktu. Jadi konjungsi yang menggunakan pendekatan waktu. Pada saat itu, kemudian di lain waktu misalnya. Seperti itulah konjungsi atau kata-kata penghubung. Berikutnya itu tadi ciri-ciri teks cerita sejarah. Jadi pertama menampilkan latar masa lalu, kemudian disajikan secara kronologis, kemudian berisikan fakta atau fiksi, karena ada cerita sejarah yang berisikan fakta, ada juga yang berisikan fiksi. Sering menggunakan konjungsi temporal. Berikutnya, nah ini dia jenis teks cerita sejarah yang saya jelaskan tadi. Ada dua jenis. Ada teks cerita sejarah yang berdasarkan fakta sejarah, ada juga teks cerita sejarah yang fiksi. Contoh teks cerita sejarah yang berdasarkan cerita sejarah itu seperti ini contohnya. Nah, ini ada salah satu cerpen atau cerita pendek, kalau kalian pernah baca atau pernah lihat, itu Wasiat Naga Bonar. Jadi dia menceritakan tentang tokoh namanya Angling Dharma. Jadi menceritakan tokoh yang namanya Angling Dharma. Angling Dharma ini sebenarnya tokohnya ada di dalam catatan-catatan sejarah, ada. Coba kita baca dulu, siapa sih kelahiran Prabu Angling Dharma. Saat sebelum Angling Dharma lahir, ada suatu kerajaan yang dikenal dengan kerajaan Hastinapura. Jadi di Hastinapura itu, Hastina, jadi nama kerajaan itu Hastinapura. Jadi Raja Angling Dharma itu lahir di kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh Raja Pankesit. Di Hastinapura dia beliau lahir. Jadi ini dulu di cerita ini memang ada Angling Dharma, tapi untuk bagaimana reka adegannya itu semuanya adalah rekaan atau hayali dari si pengarang. Jadi dia cerita fakta, cerita sejarah. Ada tokoh Angling Dharma itu, ada Ken Dedes, Ken Arok, siapa lagi, itu ada, benar-benar ada orangnya. Tapi untuk mereka adegan, karena zaman dulu nggak ada kamera, zaman dulu cuman disampaikan dari mulut ke mulut aja. Nah, sampailah cerita itu ke telinganya si penulis, si pengarang. Maka si pengarang menulis
merekonstruksi lagi cerita tersebut, cerita si Ken Arok, cerita si Angling Dharma dalam bentuk lain. Nah itu jadi ada cerita sejarah yang berdasarkan apa ini namanya, fiksi, bukan bohong. Fiksi itu bukan bohong, tapi di dalamnya terdapat daya imajinasi si pembaca. Jadi pembaca itu diajak untuk berimajinasi, untuk menghayal, untuk merekonstruksi adegan, begitu. Jadi nggak semua yang fiksi itu bohong, nggak semua, tapi walaupun ada sebagian yang bohong juga. Jadi begitu. Kemudian ada juga teks cerita sejarah berdasarkan fakta, yaitu contohnya teks biografi dan lain sebagainya itu. Ya, teks-teks sejarah kayak yang kemarin Mister kasihkan buku tentang apa, punyanya Pramoedya Anantatur itu salah satu jenis teks cerita sejarah yang berdasarkan fiksi, karena di dalamnya terdapat rekonstruksi adegan yang sesuai dengan penafsiran si, walaupun ceritanya itu ada di masa lalu, ada rekonstruksi seperti itu, struktur zaman dulu itu ada adegan seperti itu, tapi bagaimana kejelasan adegan itu kan kita hanya mendengarkan dari si Pramoedya Anantatur itu. Makanya cerita itu dikatakan fiksi karena sesuai sudut pandang si Pramoedya Anantatur itu, sesuai hayalan beliau, bahwa ceritanya seperti ini, diceritakan seperti itu. Padahal mungkin saja faktanya tidak seperti itu, tapi atau faktanya memang seperti itu, tapi sesuai dengan gambarannya si Pramoedya Anantatur itu. Makanya disebut sebagai teks cerita sejarah yang berdasarkan fiksi, berdasarkan imajinasi, berdasarkan hayalan, atau yang mengundang hayalan dari si pembaca ataupun si penulisnya. Ini jenis-jenis teks cerita sejarah. Kemudian, nah kita masuk kepada struktur teks cerita sejarah. Oke, ini strukturnya. Jadi ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Ini bisa jelaskan sebelumnya. Kalau abstrak itu gambar cerita, orientasi itu masuk kepada menggambarkan bagaimana cerita ini akan mulai dibangun ceritanya. Kemudian ada komplikasi, di sini ada pertemuan antara tokoh. Jadi orientasi ini memperkenalkan cerita, kemudian masuk kepada komplikasi, dan komplikasi sudah mengenalkan kepada tokoh. Dan di tokoh ini akan muncul konflik, akan muncul apa bahasanya itu ya. Jadi ketika ada tokoh di dalam sebuah cerita itu diangkat, otomatis tokoh itu akan memiliki konflik. Ketika pertemuan antara tokoh, jadi tokoh A, B, dan C, pertemuan ketiga tokoh ini akan melahirkan konflik. Nah, disinilah terjadi konflik. Jadi ketika dikenalkan cerita di orientasi tadi, kemudian di komplikasi tersebut terjadi pertemuan antara tokoh, dan pertemuan itu pasti akan menimbulkan konflik. Semua ketika cerita itu ditulis, kamu akan menemukan konflik ketika kamu menaruh tokoh di dalamnya, dan tokoh itu pasti membawa konflik. Kalau tokoh tidak membawa konflik, maka tokoh itu tidak boleh masuk ke dalam cerita, atau tidak akan mungkin ada tokoh yang tidak terjadi konflik di dalam cerita. Semuanya, walaupun itu tokoh hanya sebagai sebagai peran pembantu saja, tetap dia akan terjadi konflik di dalamnya, sedikit atau banyak. Maka di sini di komplikasi inilah terjadi pertemuan atau terjadi cerita. Nah, setelah komplikasi itu berjalan sampai pada puncak ceritanya, pada puncak entah itu kepada pokoknya titik genting dari pertemuan antar tokoh itu, konfliknya. Jadi ketika konflik itu ada, berjalan diceritakan terus konflik yang terjadi sampai pada puncak konflik, itu disebut sebagai klimaks. Di klimaks ini terjadi puncak cerita, puncak
puncak konflik cerita. Kemudian di komplikasi ini baru muncul resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari konflik dan sampai pada klimaks. Pada bagian 3 dan keempat ini diselesaikan di resolusi. Nah, bagaimana dia menceritakan penyelesaiannya, entah itu entah itu ceritanya bad ending, good ending, dan lain sebagainya. Masuk kepada koda. Koda di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah penutup. Koda dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya penutup. Atau di sini bisa kita artikan sebagai kesimpulan. Boleh kita artikan sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian cerita. Disimpulkan di koda. Begitu. Nah, ini adalah struktur teks cerita sejarah. Kemudian berikutnya. Nah, fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah. Ada fungsi rekreatif, inspiratif, apa lagi nih? Jadi ada cerita yang ditulis, cerita sejarah ini ditulis untuk rekreatif, hiburan, fungsi hiburan. Ada fungsi hiburan, ada, kelihatan nggak sih gambar? Nah, sip. Ada fungsi rekreatif, fungsi hiburan. Jadi pembaca hanya diberikan sebagai media hiburan. Ada teks cerita sejarah itu ditulis untuk menginspirasi. Jadi teks cerita sejarah itu ditulis untuk menginspirasi pembaca. Kemudian ada juga instrukturtif atau membangun ulang pemahaman. Ada teks cerita sejarah yang ditulis untuk membangun ulang pemahaman terhadap cerita sejarah tersebut. Kemudian ada fungsi edukatif. Apa fungsi edukatif? Fungsi mendidik atau fungsi pengajaran. Jadi ada fungsi teks sejarah sebagai rekreatif atau hiburan, atau sebagai bacaan untuk menghibur. Kemudian ada yang inspiratif, ditulis untuk menginspirasi pembaca. Ada juga instrukturtif, untuk membangun ulang pemahaman terhadap cerita sejarah tersebut. Kemudian ada edukatif. Edukatif adalah memberikan pendidikan terhadap pemahaman sejarah. Oke, ini tadi sekilas pembelajaran kita tentang teks cerita sejarah. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan seputar materi ini, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung WhatsApp ke Mister. Oke. Apabila ada pertanyaan dari teks tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk mendukung. Oke. Mungkin itu dulu dari Mister. Mohon maaf, Mister nggak bisa zoom. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mister akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.